Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkanlah, saya Mohtaat Effendi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Malang, sekaligus sebagai pengajar mapel matematika di Sekolah SMK Negeri Porosari, Kabupaten Bojonegoro. Pada hari ini, tanggal 13 Juni 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi barisan dan aritmatika di kelas 10 akuntansi C. Berikut ini adalah praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Ini karena waktunya sudah siang, mungkin ada yang capek, ya. Mungkin ada yang sudah lesu ya, pengen pulang. Sebelum dimulai pelajarannya seperti biasa, kita akan berdoa. Dipimpin oleh misalnya ketua kelas ya. Mari Mbak Intan dipimpin. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, adanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mohon. Berdoa selesai. Terima kasih. Kondisi kelasnya kok sedikit ada yang tidak masuk karena sakit ya, ada yang sakit, ada yang ikut susulan ya. Nah, karena nanti tugasmu adalah ketika sudah disampaikan oleh gurunya, kamu sampaikan ke temanmu yang tidak masuk hari ini, gitu ya. Ini pertemuan kedua. Waktu pertemuan pertama kita membahas tentang kemarin pola. Ada namanya pola di sepak bola, itu ada polanya, tiki taka dan sebagainya, gitu ya. Jadi kalau pertemuan pertama sudah membahas pola, ya. Kalau hari ini adalah pembahasannya di barisan dan deret. Dalam materi ini akan dibahas adalah dapat memecahkan permasalahan yang terkait dengan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari, dunia industri, dunia kerja, ataupun di dalam kelas ini. Paham anak-anak? Sebelum masuk di pembahasan kedua ini, seperti biasanya kita flashback dulu yang kemarin. Masih ingat pelajaran namanya barisan? Ada yang tahu barisan? Ada yang tahu barisan? Sama Pak? Deret. Kalau barisan adalah kumpulan dari beberapa gitu ya. Nah, tapi kalau yang lainnya tadi apa? Itu apa? Dijumlahkan. Ada dua, biasanya pakai yang untuk cuma barisan cuma dikit, biasanya pakai manual. Kalau yang banyak kita butuh bantuan, biasanya pakai apa biasanya? Karena sebelum dimulai, untuk menyegarkan kondisi kamu, karena kan jam terakhir, saya punya tebak-tebakan ya, itu ya. Ada dua, ini menyangkut tentang hewan. Yang pertama itu, hewan apa yang paling besar? Dinosaurus. Itu punya kakak dinosaurus itu lebih besar lagi. Gajah, ada kakeknya gajah. Apa? Hewan yang? Oh, berarti kamu suka lihat TTS-nya ya? Nah, hewan yang walaupun kecil, hewan yang kecil bakteri dah. Kalau di zoom sudah besar. Sama ini, hewan apa yang paling jahat sedunia? Ayam apa? Ayam yang tiba-tiba pas kita lewat tiba-tiba nyebrang. Nah, itu masih levelnya menjengkelkan. Ada lagi? Ikan masih menjengkelkan. Ada lagi? Sudah benar nih, ada ayam. Kurang dikit. Nah
ayam goreng. Kalau ayam goreng itu mengenakan. Yang paling jahat, yang paling ekstrim adalah ayam bakar wong Solo. Ayam bakar wong Solo. Udah ya? Untuk merefleks agar kita pada hari ini adalah segar, makanya kemarin di pertemuan pertama karena masih ada beberapa anak yang ketika diterangkan oleh saya masih kurang paham dan sebagainya, kemarin sudah dibentuk ya kelompok. Ada berapa kemarin? 3. Pertama teman sebaya, visual, sama kinestetik. ketik. Ada 3 ya? Nah, sudah siap semuanya? Nah, jadi kalau berhubung untuk diterangkan saya agak susah, mungkin perlu bantuan sama teman-temannya. Mungkin nanti dibuat di kelompok. Alangkah baiknya pada pelajaran ini kita tekankan yang kita bahas pada hari ini adalah apa? Barisan, terus deret. Cuma itu ya. Nah, ada barisan, ada deret. Nanti ada bantuan sama teman-temannya. Ketika tidak bisalah saling koordinasi, gitu ya. Sebelum menginjak namanya di materi LKPD dan sebagainya, ada permasalahan terkait dengan Mas Iben. Jadi Mas Iben itu mempunyai rumah segitiga sembarang, di mana hanya dia tahu adalah sisi terpendeknya sama sisi terpanjang. Disuruh mencari keliling segitiga tersebut. Nanti sambil dicari, dikerjakan ya anak-anak. Untuk mempersingkat waktu, karena ini ada pertemuan kedua dan ketiga nanti harus selesai, mungkin bisa langsung dibuat kelompok sesuai dengan minatnya. Ada yang minat pakai praktek, ada yang pakai video, visual, ada yang pakai bantuan temannya untuk menjelaskan. Monggo anak-anak bisa disesuaikan. Oh ya, kemarin yang tutor serba namanya siapa, Mbak? Mbak Yeni ya. Kalau yang video Mbak Septi. Kalau yang praktek Mbak Rizka. Ini Mbak Rizka. Sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Ini kemarin kan ada namanya bilangan ganjil, bilangan genap ya. Ada bilangan apa lagi? Prima masuk enggak? Tidak. Karena apa? Bedanya beda. Tidak sama. Karena kalau aritmatika itu bedanya sama. Monggo Mbak ini boleh langsung dipraktekkan untuk sesuai dengan minatnya siswa terkait dengan ini. Di sini ada beberapa yang bisa saya share. Itu adalah boleh pakai QR. Jadi belajarnya kan macam-macam. Karena ini eranya digital, bisa pakai barcode, bisa pakai video, ini bisa pakai langsung di aplikasi, dipindai ya. Mungkin bisa langsung dieksekusi untuk ini ada papan, Mbak, untuk sini ya. Oh, ini. Ya, papan. Ya, untuk disediakan sana ya. Boleh bergeser ke sana. Iya. Gitu kan? Tapi terangkan dulu materinya. Ya. Sebelum kamu prakteknya boleh pakai diterangkan gini gitu dulu. Untuk nanti sebelum menginjak LKPD ya. Sebelum menginjak LKPD dengarkanlah temanmu yang
sebagai ketua tim ahli ya untuk menerangkan. Monggo Pak. Terangkan di masing-masing kelompok. Duduknya biar enak duduknya. Jadi ini barisan pertama ini dari ini ada 2, 4, 6 berapa. Nah, setiap barisan itu kita bisa menentukan polanya. Itu ada polanya ya. Jadi 2 ke 4 ini ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ditambah 2. Begitu seterusnya sampai ke L. Jadi setiap berpindah dari suku ini ke suku selanjutnya itu pasti bertambah 2. Nah, itu yang disebut dengan barisan aritmatika. Nah, kita buka LKPD kita, di sini ada masalah 1. Kita harus menghitung jabat tangan. Misal ada 2 orang. 2 orang itu membentuk 1 kali jabat tangan. Kita 1 kali jabat tangan. Terus 3 orang. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. 1 sama 3. Terus kalau ada 4 orang, itu 1 plus 2 plus 3 sama dengan 6. Jadi ini kalau dari sini saja ya kita bentuk. Ini ada 1, 3 sama 6. Kita lihat ya. Dari tulisan ini kita analisis. Jadi satu suku ini ke suku selanjutnya itu bedanya berapa? 2. Ya kan? 3 ke 6 bedanya 3. Nah, jadi kalau kita bandingkan ini sama ini pasti beda kan? Kalau ini kayak bedanya 1 ini sama selanjutnya ini sama. Kalau ini beda, berarti ini bukan barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu bedanya yang ini, pola bedanya itu sama semua. Kalau berbeda ini apa namanya bukan barisan aritmatika. Itu ya. Yang deretnya? Deret? Apa deret? Deret. Ya. Nah, ini kan barisan ya. Ini barisan. Sekarang kita bahas deret. Ini deret. Bentar, sebelum menginjak deret, barisan kan ada namanya suku ke N. Iya. Nah, boleh dijelaskan? Ya. Suku ke N itu misal ini kan U1 ya. U1. Ini U2 sampai suku ke N ini. Jadi kalau kita mencari ini misal selanjutnya ini U7, kita bisa manual tambah 2 sampai angka 7. Nah, misal nanti kalau ditanya punya 72, apakah kita akan menghitung sampai 72 kali? Kan tidak mungkin. Nah, jadi kita punya rumus. Ada pertanyaan untuk tentang barisan dulu? Tentang UN berapa UN-nya? Ini sudah sampai deret? Kalau misal ada Belum. Berarti tahu namanya A, ya A tahu. Terus apa lagi? Ber-A, B, terus U, UN. Ada ininya? UN pakai apa? UN sama dengan A kali B. B-nya itu B, beda. Dari mana bedanya? Atau ini ada era digital gitu ya. Jadi di mana ada kesempatan dan kemauan itu cepat. Jalannya lurus dan sebagainya gitu ya. Jadi LKPD-nya sudah dikerjakan? Ada permasalahan? Di situ ada soalnya ya? Saya tunggu 5 menit. Siapa yang nanti berani presentasi, nanti biar bertukar pikiran sama temannya.
Coba. LKPD itu sama dengan yang saya share di grupnya akuntansi ya. Jadi nanti ada manfaatnya nanti. Sebelum teman mau menerangkan, alangkah baiknya pulpennya taruh dulu, didengarkan temannya untuk menyajikan hasil diskusi. Ini Mbak Septi. Nanti boleh kamu bertanya. Ya, Pak. Oke. Di bulan ini kan biasanya kalau beritanya semakin lama semakin bertambah. Contohnya kayak 1, 3, 5, 7 kan biasanya gini. Nah kalau berita ini kan kenapa makin lama makin turun? Soalnya kalau ini kan bedanya pasti contohnya tambah 2. Kalau ini kurangi 6 atau semuanya ditambah menjadi 6. Ini dibandingkan kan harus 9. Nah langsung masukkan aja rumusnya. 9 sama dengan A ditambah N kurang 1 iya kan Kak? Ya. Nah ini A nya berapa? 100 ditambah N ini kan ini 11 artinya berapa tadi? 6. Ini 100 ditambah 10 dikali 6 kali ini 60. 100 ditambah 60 40. Berarti untuk 11 sama dengan 40. Pak, Ya. itu kan pelajarannya namanya rumus A plus N sama dikali B kan. Nah kalau misal ada rumus lain untuk mengerjakan itu apakah ada cara lain selain pakai rumus itu? Apakah ada alternatifnya? Nggak ada. Ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Spidolnya. Ini dua kan sama dengan A ditambah B, ini kan. Dan itu 3 sama dengan A ditambah 2B, ini kan. Dan itu 11, berarti A ditambah 10 B 10 B. Bentar. B10 sama 10B sama apa enggak? Sama saja ya. Jadi ini kan tinggal masukin hanya 100 tambah tambah 10 B-nya min 6 sama dengan 100 tambah dikali ini min 60 400. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Kelompok lain? Jadi intinya di kelompoknya Mbak Yeni itu dia bertanya, ketika soalnya kayak gini itu kan masih simple. Udah ada U1, ini U berapa? U2, U3. Seumpama dibalik. Katakanlah U1 itunya berapa toh? 100. U11-nya berapa? Ditanya apa? Jadi intinya kita harus belajar kayak ini. UN A plus hanya dibolak-balik. Ini ada namanya tandanya apa? Sama dengan. Ini berpengaruh. Gitu ya. Terima kasih Mbak Yeni tentang pertanyaannya. Mungkin ada yang lain? Dan terima kasih juga Mbak Septi.
soal nomor 2 ini. Kita sudah tahu hanya 5. U3-nya ada 19. UN-nya itu 68. Kita tahu nilai UN 68, tapi kita nggak tahu N-nya ini N ke berapa. Kalau yang ini kan 19 dia suku ke 3. Nah, kita pertanyaannya tuh 68 dia suku ke berapa? Kayak gitu. Nah, caranya kita masukin ini. Kita diketahui ini kita tahu ini. U3 sama dengan K yang dijelaskan tadi sama Lesti sama dengan A plus 2B sama dengan 19 kayak ini. A-nya tetap plus 2 A-nya maaf A-nya diganti 5 plus 2B sama dengan 19 kayak gini. Jadi A-nya diganti sama ini yang sudah diketahui. Setelah itu 2B sama dengan 19 5 karena dia positif, dia pindah ruas ke sini jadi negatif seperti ini. Kalau di sini nanti negatif, dia pindah ruas jadi positif seperti itu. Terus 2B sama dengan 19 dikurangi 5 14. B sama dengan 14 dibagi 2. Ingat ya, jangan dikurangi, dibagi sama dengan B sama dengan 7. Dia ketemu B sama dengan 7. Habis itu kita masuk ke rumus yang ini dipakai lagi. Gini, UN sama dengan A plus N yang 1 dikali B. UN sama dengan UN-nya tadi diketahui 68, dimasukin di awal sama dengan A, A-nya 5 plus N, N-nya nggak usah diisi apapun, tetap N yang 1 dikali BD-nya yang udah diketahui tadi ada 7 seperti ini. Terus 68 sama dengan 5 plus, nah ini kayak sifat aljabar kayak dulu. 6 dikali 7 sama dengan 7N minus 1 dikali 7 sama dengan 7. Kayak gitu. Sama dengan 7N ini di depankan dulu karena dia berbeda kan ya, karena dia punya N ini, jadi tulis dulu. Terus 5 dikurangi 7 sama dengan 12. Kayak gini. Udah kayak gini kita balik, nggak dibalik nggak apa-apa, tapi ini biar memudahkan aja kayak gini. Jadi 7N sama dengan 68. Nah ini minus 2 ini, dia pindah ruas ke sini jadi plus 2. 7N sama dengan 70. N sama dengan 70 dibagi sama dengan 10. Jadi 68 merupakan suku dari 10. Suku 10 itu nilainya 68. Seperti itu ada yang ditanyakan? Ya, kalau A-nya dari ketahuannya langsung 3 sama dengan 15. UN sama dengan 68. Kiranya adalah N. Iya, nggak bisa. Menurut saya nggak bisa kalau A-nya nggak diketahui. Nggak bisa. Coba kalau dipikir, A-nya kita nggak tahu ya. A-nya kita nggak tahu. Terus plus 2B sama dengan 19. Apa yang mau dioperasikan? Masa 19 dikurangi A? Nggak bisa kan? Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin itu di kelompok lain ada yang mau menambahin. Ada lagi yang mau nambahin? Ya. Kalau tanya saya misalkan mau mencari N tetapi Bentar. Ini kan masih hubungannya dengan tadi. Iya. Pertanyaan dulu. Yang pertanyaan Mbak Septi. Tadi loh. Diketahui apa tadi? kalau misal pertanyaan sama, tapi A-nya tidak diketahui, apakah masih bisa dikerjakan atau tidak? Ada yang mau menambah? Tadi mau menjawab apa bertanya lagi? Bertanya. Oke. Sebelum bertanya lagi, saya dulu ya. Jadi gini. Awalnya kan ini kan ada 3. Jadi kalau sudah ada 2 itu baru bisa dikerjakan. Tapi pertanyaan tadi baru kan 1. Iya. B-nya belum ada, A-nya juga belum, otomatis belum bisa di. Nah, gitu ya. Oke. Lagi, Mbak. Kalau mencari N itu rumusnya atau ini saja atau ada yang lain? Mungkin ada lagi? Mencari N. Rumusnya setahu saya ya ini dari ini ke ini. Enggak, artinya gini. UN ini kan globalnya kayak gini. Bisa nggak UN itu sama dengan apa itu gitu loh? Bisa. Kasih contoh, Mbak. Jadi soal ini aja bisa kalian bisa tahu dari sini. Barisan aja, dari barisan. Coba 2 berapa? Jadi UN-nya berapa gitu loh. Nah, oke. 3, 4, 6, 8,
Ya, kalau misal kita pakai rumus yang umum dulu ya Pak ya? Ya. Rumus umum dulu. A plus N minus 1 dikali B. Dari sini A-nya kan 2 ya? Misal ini ditanya, oh ini pembuktian apa gimana Pak? Hanya menandakan bahwa UN itu tidak hanya A plus N minus 1 kali B iya. gitu. Misal kita mau cari 1 dan 3, cari 6 ya? Oh 6. Ini pakai rumus umum dulu. Nah 6 sama dengan A-nya 2 plus 6 minus 1 dikali ini 4 kurang 2 sama dengan 2, jadi B-nya 2 kayak gini, sama dengan 2 plus 5 kali 2 sama dengan 12. 6 nya 12. Ini kalau pakai rumus umum. Coba kita pakai rumus yang lain, caranya kayak gini. Tetap tulis dulu pakai rumus ini juga. UN sama dengan A plus N minus 1 dikali B, sama dengan A nya masukin 2 plus bedanya karena kita mau cari N ya, N nya ini nggak usah dikasih apa-apa, N nya tetap tulis N min 1 dikali B-nya masukin 2 sama dengan 2 plus ini dikali 2N ini 2 sama dengan 2N. Ini kan 2 di min 2 kan 0 ya, jadi sisa 2N di sini. Ini rumusnya 2N. Kita coba kalau U6 nya 12, kita pakai rumus yang ini. 2N sama dengan 2 dikali N nya kalau ditanya 6 ya. 2 dikali 6 sama dengan 12. Sama kan? Jadi caranya nggak cuma yang A plus N minus 1 dikali B. Seperti itu. Tak kasih clue 1 dulu ya. Ya. Ini kok lebih sulit. Berapa? 3. Berapa tadi? 10. Kita beri pakai rumus dari sana Pak. Ya, jadi dicari dulu. Pakai ini dulu. Untuk U berapa? Oh, Nah. oh saya tahu. Oke, ayo. Guys. Saya tahu Pak. Nah. Ini nyari B loh ya. Ya. Oke. Jadi kalau udah tahu 10 ini U berapa, kita tinggal eliminasi. Ya. Kayak gitu. Oke. Pakai bantuan S2 saja. Apa juga? S2. Tapi pakai rumus yang atas. Kalau duanya sudah diketahui, N-nya juga sudah diketahui. Jadi ini juga Ya. Ya. N-nya kan sudah diketahui. Betul, sorry. Kali? Satu. Dah. Bingung ini. Berapa? 1. 1 kali B, tulis B. Nah, ya kan? S2 nya berapa tadi? S2 nya juga. S2 nya 10. 6 plus B kan? Nah, terus? Oh, D sama. Iya. Masa main 4? Atau lepas? Kebalik. Kebalik. Oh. Tinggal gini Pak. Oke. Itu Pak. Jadi intinya itu dia mana nih biasanya? Di sama dengan, cuma dibolak-balik saja. Iya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Mbak Rizka, ada pertanyaan? Mungkin? Ada? Nggak ada? Ada? Cukup. Ya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Sorry. Mungkin tadi Mbak Yeri pas ke depan ada yang lupa. Lupa ya. Nggak apa. Tapi terima kasih sudah bisa menerangkan
mungkin ini ya ada manfaatnya buat teman-teman ya. Nah, setelah itu udah ada tahu apa ketemunya ada A ya, terus ada apa B, terus terus ada lagi SN, jumlah ya. Mungkin nanti kalau ketemu di belajar yang lain, pertama belajar itu bingung dulu. Kalau udah bingung, tambah bingung. Gitu ya. Nah, jadi karena udah belajar ada namanya tadi apa? Barisan dan deret. Berarti ya. Nah, terus senang nggak belajar barisan dan deret? Senangnya kenapa? Karena ada ilmu ya. Jadi saya kepengen ketika hari ini kamu bisa, besok bisa, sampai kamu mati bisa. Sebaik-baiknya jadi orang apa ya? Bermanfaat. Tuh. Nanti ada kuis, nanti saya share di sini. Ya, ada kuis. Siap-siap? Kuisnya cuma 1 tok nanti. Kerjakan nomor 1 tok nanti. Tapi biasanya butuh waktunya cuma 3 menit saya tuh ya. Tanpa bantuan temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya setuju mengerjakan sendiri. Oke. Nomor, waduh, gak kelihatan ya? Iya. Pilih nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Nomor 1 nilainya 0. Nomor 2 min 1. Nomor 3 nilainya 100. Kerjakan 3 menit, berarti nomor 3. Ayo. Dua menit. Sudah? Sudah. Udah ya? Udah, yuk. Taruh dulu.
Nanti dinilai oleh sendiri dapatnya berapa ya. Ini boleh angkat tangan yang A seperti ini jawabannya ya, yang B ya, yang enggak boleh angkat tangan. Bisa semua ya. Terima kasih. Jadi pada kesempatan hari ini sudah sampai selesai di deret aritmatika. Nanti dipahami di rumah, di aplikasi. Itu kan baru namanya pemahamannya dulu. A-nya berapa, B-nya berapa gitu ya, Y-nya berapa. Nanti ada aplikasi kayak suku bunga dan sebagainya. Nah, pertemuan berikutnya kalau hari ini aritmatika, besoknya adalah geometri. Geometri itu apa? Hubungannya dengan rasio. Ya, gitu ya. Rasio itu apa? Perbandingan. Tank apa yang baik hati? Thank you. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Hari ini bisa, besok bisa, seterusnya bisa. Bawalah sampai ilmu yang bermanfaat. Jika kamu bisa, saya bermanfaat. Kalau nggak bisa, bermanfaat lagi ya, belajar lagi. Gitu ya. Sebelum kita pulang, seperti biasa, kita apa? Berdoa. Mbak Intan dipimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.